ada di Al-Quran kan ya yang menyebutkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya ya kan ya bang? Iya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, cuman pertanyaan saya gini bang, kenapa ada pemuda yang dimana dibagi menjadi dua? Iya. Pemuda ini kan tujuan Allah menciptakan mereka kan untuk taat sama Allah nih bang ya. Iya. Tapi kenapa ada pemuda-pemuda muslim yang dimana dibagi menjadi dua? Jadi ada pemuda yang taat sama Allah dan ada pemuda juga yang nggak taat sama Allah, itu kenapa bang? Ada pemuda yang taat dan Ada pemuda yang taat sama Allah dan kenapa juga ada pemuda yang nggak taat sama Allah? Padahal kan tujuan Allah menciptakan kita ini untuk beribadah kepadanya. Iya. Kenapa ini bang? Padahal mereka sama-sama muslim, sama-sama lahir dari rahim seorang muslim. Kenapa bisa tujuannya berbeda? Bang, kira-kira Kenapa tujuannya berbeda? Karena nggak tahu tujuannya apa. karena nggak tahu tujuannya apa? Iya. Bisa jadi dia tahu di Al-Quran tujuan hidupnya itu adalah beribadah. Dia itu cuma tahu. Cuma tahu. Kan beda orang yang yakin nih. Beda orang yang yakin sama orang yang tahu. Kalau ada orang yang yakin bahwa hidup itu buat nyari duit, Ya. seluruh waktu usaha kehidupannya itu dia akan kejar untuk mencari duit. Makanya kan ada istilah apa? Time is money. Apa? Time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Karena dia yakinnya itu untuk mencari Uang. kebahagiaan di dunia itu adalah duit, ya kan? Jadi ada yang dia yakin bahwa kalau misalkan dia di dunia ini yakin bahwa hidup itu hanya untuk cinta kan gitu ya. Nah, akhirnya dia mati-matian tuh kejar yang namanya cinta, cari cewek, ya kan? Iya. Yang dicari itu doang. Beda sama orang yang benar-benar yakin bahwa hidupnya itu adalah untuk ibadah. Kalau dia yakin hidupnya itu untuk ibadah, dia akan menjadikan hidup itu adalah ibadah. Atau waktu itu ibadah, bukan waktu itu uang. Gitu. Oh, Jadi berarti bisa jadi ada orang yang tahu, tapi dia nggak sampai yakin. Ya kan orang juga nggak ujuk-ujuk dia nemuin tujuan hidupnya kan. Gue nemu nih tujuan hidup gue begini ya kan. oh, berarti seorang pemuda itu dia harus yakin dulu ya bang ya bahwa tujuan hidup dia ini untuk ibadah. Kalau misalkan nggak yakin ya kacau gitu. Iya. Pertanyaannya, Mas atau Bang Zakasnya yakin ya hidup buat ibadah? Yakin saya insya Allah yakin. Berarti pemuda itu harus yakin dan pemahamannya juga harus benar ya bang ya. Iya. Soalnya kan ada pemuda yang dimana pemuda ini dia bucin gitu bang, budak sama cewek. Jadi seakan-akan hidup dia ini bahagia tatkala ketika dia sudah mendapatkan seorang wanita tersebut. Emang iya. Ada beberapa orang yang gitu tuh. Banyak katanya tuh. Berarti kita harus yakin dulu sama pemahaman kita harus benar ya berarti ya bang ya? Iya benar. Oke, berarti pertanyaan saya dari TK ini udah terjawab. Ini serius bang, saya dari TK ini nanya kayak gini. Cuman nggak berani saya buat jawab. Oke, berarti ada lagi nih bang nih. Ya. Kan tadi masalah tujuan hidup, kita tuh harus tahu dulu tujuan hidupnya nih ya. Nah, Ya. sebenarnya kita ini punya tujuan nggak sih bang? Di dunia ini kita mau ngapain? Tujuan itu tuh apa kita sekarang kita di dunia ini? Ada lah. Apa? Masa kita hidup nggak punya tujuan? Ibaratkan begini ya, apa namanya? Ini kan ada panitia yang lagi bikin kopi. Iya, panitia yang bikin Panitia bikin kopi ada tujuannya nggak? Ada. Ada, ya kan? Ada tujuannya. Secara logika sederhana aja ya. Kalau kita bikin kopi aja ada tujuannya, buat diminum ya kan, buat dinikmati ya kan. Terus kadang-kadang kan ada juga yang berpikir oh hidup ini ya nggak ada tujuan gitu kan. Nah, justru dari logika sederhana itu kita bisa belajar dari yang sepele aja. Kita misalkan ya bikin sesuatu, masak mie ya kan, masak air, itu kan ada tujuannya. Nggak ujuk-ujuk kita masak itu ya udah masak aja. Masak mie ya udah masak mie aja, tapi kan di situ ada tujuannya untuk kita makan supaya perut kita kenyang dan lain sebagainya. Makanya yang namanya hidup itu pasti ada tujuan. Cuma
gimana kan pertanyaannya, bagaimana supaya kita tahu tadi apa tujuan. Syukron, terima kasih. Insyaallah. Ini sambil ngopi gitu ya. Santai boleh. Ya, lebih enjoy. Jadi ada tujuannya, tujuan hidup ada di dunia ini kita. Nah, untuk menjawab tujuan hidup kita, pasti seorang manusia yang akalnya sehat pastinya ya. Yang akalnya sehat pasti, kalau enggak Mas Zakas pernah tanya dalam diri sendiri itu, apalagi kalau misalkan kalian atau teman-teman semua ini lagi di kondisi tadi kita lagi ngebahas bundir ya kan. Iya. Saya yakin itu orang-orang yang bundir tadi itu, ketika dia banyak masalah, dia pasti ada pertanyaan terbesit, pertanyaan dalam hatinya, ini gue ini diciptain buat ngapain? Kalau adanya gue ini di dunia ini ternyata cuma mendatangkan sebuah kesakitan kan, cuma mendatangkan sebuah kesedihan ya kan. Itu kan pasti kita nanya kan? Iya, buat apa diciptain gue? Buat apa kalau misalkan adanya saya ini cuma buat disakiti kan gitu kan. Iya benar. Pasti orang yang lagi punya masalah, mungkin teman-teman juga semua pasti baru tersadar itu kan, mencari apa sih yang kita cari sebetulnya di dunia ini. Padahal kalau misalkan kita tahu tujuan hidup kita, jadi ini kaitannya sama status tadi. Status seseorang di dunia ini kan sangat erat kaitannya dengan tujuan hidupnya. Kalau dia tujuan hidupnya buat cari duit, ya statusnya berarti jadi apa? Dan duit. Jadi hambanya duit. Iya, hambanya duit. Iya kan? Kalau dia cari di dunia ini tujuannya itu hanya untuk mencari cinta ya kan? Makanya dia jadi hambanya, jadi bucin kan gitu kan? Makanya pasti kalau kita udah mikir gitu, apa sih tujuan? Ini Tuhan nih ngapain sih nyiptain saya ini di dunia ini kan? Nah, pasti kan pertanyaannya ada yakin, ada yang nanya nih, Tuhan itu ada nggak sih? Gue ini dari mana? Apakah benar dari Tuhan? Kenapa Tuhan ketika gue lagi kesusahan ini gue nggak ditolong kan gitu? Terus gue itu mau ngapain kalau misalkan Tuhan nyiptain gue? Terus buat ngapain? Terus kalau misalkan udah hidup ini mau kemana? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi tuh ini bisa menjawab kegundah gulana kita, kegalauan kita tentang ya, tujuan hidup. Kita akan mempertanyakan diri kita itu, status kita itu siapa? Kita itu dari mana kan? Terus buat apa di dunia ini? Nah, setelah itu mau kemana? Nah, 3 pertanyaan ini harus dijawab. Apa jawaban itu, Bang? Jawabannya? Iya. Jawabannya ada di kolom komentar. Ada di kolom komentar. Ya, 3 pertanyaan itu harus terjawab dulu. Kalau misalkan kita ingin tahu tujuan hidup kita ini di dunia, nggak ujuk-ujuk tadi nemu dompet ya kan, nggak gitu. Cuma kita harus menggunakan pemikiran kita, akal kita buat mikir di dunia ini mau ngapain sih kita. Dari 3 pertanyaan tadi, dari mana sih kita ini dari mana? Terus mau ngapain tuh Tuhan nyiptain kita? Dan akhirnya setelah kehidupan ini kan akan mikir lagi. Kalau bundir, mungkin dia ngira-ngira nanti setelah mati nggak kemana-mana kan, udah hilang gitu kan. Berarti kebanyakan orang-orang yang bundir itu dia tuh nggak mikir kalau dia itu bakalan ke fase berikutnya, Bang ya. Bahwa dia itu mikir bahwa setelah dunia ini dia udah nggak ada, gitu, hilang. Iya, karena padahal ada kehidupan berikutnya. Iya, karena dia nggak tahu tujuan hidup dia itu di dunia mau ngapain. Tadi kan udah disinggung tujuannya untuk ibadah, tapi kan untuk sampai kita percaya dan yakin bahwa tujuan hidup kita beribadah kan nggak tiba-tiba yakin, oh tujuan saya buat ibadah. Harus ada yang meyakinkan berarti. Harus ada yang meyakinkan, harus kita mencari tujuan hidup kita sendiri gitu. Berarti tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, Bang ya? Ya. Dan nanti, kalau misalkan tujuan kita kan untuk beribadah kepada Allah nih, Bang ya. Ada lagi nih, Bang, pertanyaan nih, Bang. Kan di dunia ini kita hidup itu dipertanggungjawaban kan, Bang ya. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini nanti sama Allah di akhirat. Nah, pertanyaan saya gini, Bang. Ya. Kalau misalkan orang-orang di dunia ini
diciptainnya berbeda derajat, terus berbeda, ada yang punya jabatan, ada yang enggak gitu, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu kan pasti ada tanggung jawabnya kan Bang ya? Iya. Nah pertanyaan saya gini Bang, kalau misalkan ada orang kaya, dia melakukan maksiat, dia melakukan maksiat, dan ada orang miskin juga dia melakukan maksiat, dia kan sama-sama dapat tanggung jawab kan Bang ya? Iya. Nah itu sama apa beda? Sama-sama maksiat. Enggak, tanggung jawab nanti ketika dipertanggungjawaban ke Allah itu sama apa beda? Pertanggungjawabannya bagaimana? Iya. Hisabnya bagaimana? Iya. Berarti kita mulai dari, kan kita harus yakin bahwa tujuan hidup kita ini di dunia untuk beribadah. Iya. Pertama kan kita harus yakin dulu dong. Harus yakin dulu siapa yang menciptakan kita, biar kita sampai keyakinan tadi hidup kita itu untuk beribadah. Kemudian nanti setelah kehidupan dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Kan nggak mungkin kita langsung tiba-tiba yakin begitu kan tadi. Nah, pertanyaan kan berarti kita pertama harus menjawab kita itu dari mana kan? Harus tahu dulu nih, harus yakin kita berasal dari mana. Masa kan tiba-tiba kita kan mungkin dari itu, katanya. Dari mana? Dari monyet katanya kan gitu. Oh, kalau misalkan dari monyet, kenapa nggak ada monyet yang melahirkan manusia Bang? Nah itu kan, makanya kan kita harus clear dulu tuh, harus jelas dulu. Kita itu berasal dari mana? Ada nggak yang nyiptain kita kan? Biar sampai keyakinan tujuan hidup kita tadi. Nah kalau sampai kan ada beberapa orang influencer gitu, coba tunjukin sama saya kalau Tuhan itu ada. Seharusnya pertanyaannya dibalik. Coba tunjukkan kepada saya bukti Tuhan itu tidak ada. Ya? Soalnya sederhana nih. Iya gimana? Sederhana. Kopi. Ada yang buat tidak? Kopi. Ada yang buat? Ada pabriknya. Pabriknya ada. Logika kita kalau misalkan dunia ini dan seisinya ini, atau kopi dulu deh, contohnya kopi. Kopi ini enaknya ada dengan sendirinya atau ada prosesnya? Ada prosesnya pastinya. Kalau nggak ada prosesnya enak nggak? Gak enak. Apa? Kagak masuk akal? Iya nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan? Ya, alam semesta, dunia dan seisinya juga ini adalah bukti sebetulnya. Bukti akan adanya Sang Pencipta. Oh. Benar. Secara sederhananya kalau kata pepatah orang Arab itu kan, kalau ada kotoran unta, itu ada untanya kan gitu kan. Atau kalau misalkan ada jejak kaki ya kan, di becekan gitu kan. Kalau di Indonesia kan banyak tuh tanah-tanah blok. Oh yang amblok itu yang rusak. Tanah-tanah becek kan, kalau kita lewat kan ada bekasnya tuh. Iya ada Nah bekasnya. itu kan kalau orangnya udah nggak ada, juga kita yakin bahwa jalan itu pernah ada yang lewat. Ya kan? Nah itu adalah bukti bahwa kita ini ada yang menciptakan. Itu satu. Kemudian pertanyaannya, Tuhan tuh, terus kalau Tuhan itu ada, kita buat ngapain kan? Satu clear dong pertanyaan. Kita ini berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Yang nggak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakannya. Dan kedua, untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Kita bisa lihat kalau misalkan kita seorang Muslim, Tuhan itu menciptakan kita pasti ada tujuannya. Kalau misalkan kalian pernah beli Gundam, beli Gundam, tahu Gundam kan? Gundam apa tuh? Gundam masa nggak tahu? Nggak tahu saya. Ya Allah, Gundam nggak tahu. Atau kalau misalkan kalian pernah itu jangan Gundam, ngerakit Tamiya. Oh pernah. Pernah Tamiya. Pernah. Yang susah sih Gundam sebenarnya. Gundam, tahu Gundam? Gundam itu semacam miniatur dari anime ya. Anime ada namanya Gundam. Nah itu namanya, ada miniaturnya Gundam itu dijual. Itu partnya banyak banget. Atau jangan Gundam nih, antum tahu Lego? Tahu Lego itu sekarang, iya Lego itu bentuknya sekarang ada yang apa? Ada yang Menara Eiffel gitu kan, ada yang rumah Jepang. Itu ada ribuan kan? Iya ada ribuan. Itu buku panduannya segede mana? Kurang tahu sih, saya belum pernah beli. Beli makanya itu.
Nah itu buku panduannya tebel. Kalau kita beli tadi Lego, Iya. dipasang nggak baca buku panduannya, bisa nggak? Gagal, pasti jadi amburadul. Bisa dirakit tapi kan? Bisa. Bisa. Tapi Bisa. sesuai dengan tujuan nggak? Nggak sesuai. Tujuan dari buku panduannya. Makanya kalau misalkan kita ingin tahu tujuan hidup kita, makanya Tuhan itu pasti ngasih kita petunjuk. Kasih petunjuk. Petunjuknya apa? Kalau kita seorang muslim bahwa maka petunjuknya itu adalah Al-Quran. Di situ ada semua bagaimana pedoman kita menjalani kehidupan. Jadi Tuhan itu nggak menciptakan ujuk-ujuk ditinggal gitu kan, tapi meninggalkan kita petunjuk kehidupan. Dan yang luar biasanya lagi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk berupa Al-Quran, juga mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenalkan kita pada Tuhan kita, pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana pedoman hidup yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tujuannya di situ. Dan juga Nabi memberikan contoh pengamalannya untuk hidup kita di dunia ini. Super lengkap. Lengkap banget. Kalau misalkan kalian nih, misalkan beli handphone, beli handphone itu ada manual booknya. Itu pabrikan handphone, dia nggak bakalan mengutus kepada kita seseorang buat menjelaskan handphonenya tadi sampai seluk-beluknya pengamalan handphonenya bagaimana. Beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saking baiknya memberikan kita petunjuk berupa Al-Quran, dan juga mengutus Nabi kepada kita, Nabi Muhammad SAW kepada kita, supaya kita tahu ternyata tujuannya itu ada di dalam kitab tadi, Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa nanti kehidupan setelah ini ada kehidupan berikutnya, yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat, yang dimana kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, makanya tadi pertanyaannya, apakah nanti kita setelah kehidupan ini ada pertanggungjawabannya? Tentu ada, karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu sangat adil, udah menciptakan kita dari ketiadaan, ya kan? Makanya kita harus bersyukur. Terus juga kita diberikan petunjuk hidup, pedoman hidup, dan juga plus contoh nyata bagaimana cara menjalankan kehidupan itu sesuai dengan yang Allah inginkan, itu Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita hidup di dunia itu tidak sesuai dengan syariat atau tadi petunjuk hidup kita, akan dimintai pertanggungjawaban kehidupan. Dan ibaratnya begini deh, kalau teman-teman pernah main game, ya, main game ada itu kan ada skornya ya. Kita ada nilai skor. Iya, ada skornya. Nah, kalau di dalam game itu kan kita itu dapat skor instan, ya kan? Atau kalau game-game RPG itu, tahu game RPG kan nih? Game RPG. Nggak tahu. Iya. Yang tahu ya. Tahu yang enggak. Di game RPG itu ada quest. Kalau misalkan ada misi, kalau misinya kita lakukan, kita dapat hadiah. Kalau misalkan di game-game yang lain tuh, kalau kita melakukan suatu kesalahan kayak Super Mario lah contohnya. Iya, Super Mario. Kita nyemplung mati kan gitu. Mati. Ya. Itu lagi kita pikir. Instan. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita di dunia ini hidup mati baru dihitung. Oh, gitu ya. Tuh, nanti makanya kehidupan setelah ini kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait apa yang kita lakukan. Sudah sesuai belum sama pedoman hidupnya tadi dengan apa yang Allah inginkan. Kalau bahasa kita mah syariat ya. Soalnya kan kayak nggak adil gitu kan, ada orang kaya dia hidupnya enak dikasih sama Allah, terus juga ada orang miskin hidupnya itu biasa-biasa aja, bahkan kekurangan gitu. Tapi kalau misalkan dia hidupnya di dunia aja udah sengsara, ya miskinnya ntar di akhiratnya tambah sengsara lagi gimana itu kan, nggak bisa gitu kan. Makanya sama Allah itu diatur, ada penghisapan ya Bang ya, jadi dia adil.